Halo teman-teman, kembali bertemu dengan kami di radio kita. Pada video kali ini, kita akan menyampaikan sebuah cerita kisah nyata dari seorang perempuan tentang perjalanan hidupnya. Dan sebelum kita mulai membacakan cerita ini, jangan lupa subscribe dulu bagi yang belum subscribe. Ceritanya kita mulai dari sini. Namaku Christina. Saat ini usiaku 35 tahun. Sehari-hari aku bekerja sebagai seorang guru di salah satu sekolah di kotaku. Selama ini, kehidupan keluargaku terlihat nyaman-nyaman saja. Namun bagiku ada sesuatu yang selama ini tidak aku dapatkan, yaitu kepuasan dari seorang suami. Kalau urusan uang, bisa dikatakan lebih dari cukup. Gajiku dan penghasilan suamiku mampu membiayai hidup keluarga kecil kami dengan 2 orang anak yang mulai menginjak usia remaja. Tapi ya itu tadi, sebagai wanita, aku butuh sesuatu yang bisa membuatku puas. Apalagi kalau lagi ngumpul sama ibu-ibu tetangga, yang kadang ceritanya malah nyeleneh sampai membahas ukuran suaminya masing-masing. Aku lebih banyak diam, karena ukuran suamiku tidak lebih dari 10 cm saja. Dan yang paling menyedihkan, di saat aku mulai on, suamiku sudah lunglai duluan. Kadang ada rasa untuk mencoba sesuatu yang bisa membuatku bahagia. Dulu pernah suamiku membelikan alat bantu, tapi ya namanya benda mati tentu tidak sama dengan yang hidup, alias tidak bisa membuat hasratku terpenuhi. Beberapa hari lalu, aku pernah cerita ke seorang teman. Dia bekerja di bidang sales promotion alat kecantikan. Dari dia, aku diberi masukan untuk lebih membuka diri pada urusan yang satu itu. Kamu harus banyak teman. Aku ada kenalan yang keren loh. Nanti aku ajak ke sini deh, katanya ketika itu. Dan saat yang dijanjikannya itu pun tiba. Aku dikenalkan pada seorang laki-laki yang seumuran denganku. Namanya Mas Tio. Dia bekerja di salah satu perusahaan besar di kota yang sama denganku. Tampilannya asli membuatku berdecak kagum. Singkat cerita, aku sudah berkenalan dengan Mas Tio. Orangnya ternyata ramah dan sangat baik. Untuk diketahui, Mas Tio pernah bertanya tentangku pada temanku. Dan itu jadi modal buatku agar bisa mendekatinya lebih jauh. Chris, Mas Tio nanyain kamu terus tuh. Katanya mau nggak kamu nemenin dia keluar kota? Dia ada meeting di sana selama seminggu. Kata temanku menawarkan. Aku pun hanya diam. Aku masih berpikir. Ayolah, sekali-sekali. Biar kamu ada pengalaman, kan variasi itu penting dalam hidup. Biar nggak manyun terus. Demikian ujar temanku memberiku dorongan. Dan akhirnya aku iyakan. Aku bersedia pergi dengan Mas Tio keluar kota selama 1 minggu. Nah, untuk urusan di rumah, tentunya aku harus minta izin ke suamiku. Di sini aku berpikir mencari ide yang sekiranya bisa membuat suamiku memberi izin padaku meninggalkan rumah selama 1 minggu. Mas, Senin depan ada pelatihan kompetensi di luar daerah. Dan pelatihan itu sangat penting buat karirku ke depan sebagai guru. Menurut Mas, aku boleh nggak ikut pelatihan itu? Ujarku pada suatu sore ke suamiku setelah menghidangkan minuman di meja. Ya, kalau untuk karirmu, bagusnya memang ikut. Seminggu ya? Iya Mas, mulai Senin. Berarti kalau Mas izin, aku berangkatnya Minggu Mas. Boleh dek, tapi biayanya gimana? Pasti gede tuh. Ah enggak kok, cuma biaya pulang pergi saja Mas. Penginapan kan disediakan panitia. Setelah mendapat izin dari suamiku, aku pun mengabari temanku lagi. Dan pada hari Minggu itu, aku pun berangkat bersama Mas Tio. Aku hanya membawa 2 lembar pakaian ganti. Karena kata Mas Tio nggak usah bawa banyak. Aku pun mengiyakan.
Jadilah saat itu kami berangkat menggunakan penerbangan siang. Aku seperti muda lagi, karena jalan bareng dengan seorang laki-laki gagah. Dan yang membuatku lebih bahagia, malam nanti pasti aku akan mendapatkan sesuatu yang membuatku akan sangat puas. Akhirnya kami pun tiba di hotel yang sudah duluan di booking Mas Tio. Dan aku tahu Mas Tio hanya mengambil satu kamar. Dan tidak kusangka kamar yang dipesannya adalah kamar termahal yang ada di hotel itu. Suite room dengan view yang sangat indah menghadap ke pantai. Setelah makan malam di luar, aku dan Mas Tio pun kembali ke hotel. Aku yang pertama kali jalan dengan lelaki selain suamiku sebenarnya merasa nervous juga. Tapi berusaha kendalikan diriku. Sampai di kamar, Mas Tio langsung mandi, sementara aku hanya duduk sambil nonton televisi layar besar yang ada di ruang tamu kamar. Dan setelah Mas Tio selesai mandi, aku dimintanya untuk mandi juga. Selama mandi, aku sibuk membersihkan seluruh tubuhku. Karena aku tahu Mas Tio pasti akan menikmatinya malam ini. Dan aku tidak menyangka, keluar dari kamar mandi, Mas Tio sudah berdiri di depan pintu sambil menyodorkan gaun tidur yang seksi dan baru. Dan aku pun segera memakai gaun itu. "Kamu benar-benar cantik, Chris," ujar Mas Tio saat aku menyisir rambut. Dia memelukku dari belakang. Dan tangannya mulai bergerilya di tubuhku. Leherku pun tak luput dari incarannya. Semua itu membuatku melayang. Dan aku pun membalikkan tubuhku. Terasa ada sesuatu yang mulai membesar di bagian bawah tubuh Mas Tio. Itu yang aku cari. Dan benar saja, Mas Tio langsung membopongku ke ranjang dan membuka seluruh pakaian yang aku kenakan. Disisakannya segitiga penutup yang seksi di bagian tubuh bawahku. Sementara dia sendiri sudah tidak mengenakan apapun. Dan, wow, aku kaget bercampur takjub. Juniornya Mas Tio sudah mengacung dengan gagahnya. Dan ukurannya itu loh yang bikin aku makin kaget. Kuperkirakan panjangnya sekitar 22 cm. Dan saat Mas Tio mengarahkan tanganku untuk memegangnya, terasa sangat besar. Setidaknya diameternya sekitar 5 cm. Ukuran yang luar biasa untuk orang timur. Melihat aku masih terpana, Mas Tio memegang kepalaku dan mengarahkan wajahku makin mendekat. Dan akhirnya, aku pun mulai sibuk dengan si juniornya Mas Tio. Makin lama juniornya makin mengeras. Tak sabar ingin merasakannya di dalam tubuhku. Aku pun langsung meminta Mas Tio melakukannya. Dan terjadilah apa yang sama-sama kami inginkan. Namun satu hal yang membuatku tergila-gila, Mas Tio seperti tidak kenal waktu, tidak kenal lelah. Sudah lebih dari 1 jam juniornya di dalam tubuhku, tapi masih belum ada tanda-tanda akan selesai. Malah aku yang sudah 3 kali sampai di puncak. Puncak yang selama ini belum pernah kurasakan bersama suamiku. Hingga menjelang subuh, kami melayari malam dengan keindahan yang tiada tara. Dan sejak itu, aku selalu ikut kemanapun Mas Tio dinas luar daerah. Oke teman-teman, itu cerita dari Mbak Christina. Dari cerita itu banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya untuk kita jadikan pengalaman dalam hidup. Bukan untuk ditiru, tapi ada hikmah yang bisa kita petik dari sebuah cerita. Silahkan dipahami, silahkan dicerna, dan apabila ada hal-hal negatif, ya kita buang saja. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya radio kita. Dan jangan lupa, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu.